selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu kembali melalui Zoom, Bapak Ibu. Hari ini adalah hari pertama kita masuk di semester kedua. Di semester 2 ini nanti akan ada 6 mata kuliah. Seperti biasa kita bagi menjadi 2 periode ya. Jadi periode pertama ada 3 mata kuliah. Yang pertama hari ini adalah mata kuliah analisis algoritma dan struktur data yang akan dibawakan oleh tim teaching. Ada Bapak Jainal Arifin dan Bapak Broto Purnomo yang akan menjadi dosen pengampunya, dan ada Bapak Hendy selaku dosen koordinator. Kemudian pada hari Rabu kita ada mata kuliah strategi marketing yang akan dibawakan oleh Ibu Mega Mirasa. Nanti untuk dosen koordinatornya akan ada Bapak Lukman Hakim. Nah, masih berlanjut dari semester yang 1 kemarin ya Bapak Ibu. Kalau semester 1 kemarin sudah kita dapatkan mata kuliah algoritma pemrograman, sekarang ada tingkatan lebih mendalamnya dari kemarin algoritma pemrograman, yaitu di mata kuliah hari ini, yaitu di analisa algoritma dan struktur data. Jadi di sini kita akan belajar lebih detail tentang struktur data yang berhubungan dengan programming. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu sudah belajar tentang algoritma pemrograman, saya yakin Bapak Ibu akan dapat mengikuti materi di mata kuliah ini dengan baik juga. Yang akan kita gunakan masih tetap kita gunakan C++, jadi masih bisa berlanjut dari yang semester kemarin. Untuk mata kuliah yang ketiga, ada mata kuliah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Kita adakan secara di-learning. Kalau di semester sebelumnya ada fundamental desain dan bahasa Indonesia yang kita adakan secara di-learning. Di semester ini ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, mulai besok insya Allah akan dikirimkan link kupon untuk mengakses di-learning pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang akan dikirimkan oleh Mas Ical seperti semester lalu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah menerima linknya bisa langsung akses ya. Untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila nanti akan dibawakan oleh 2 orang juga. 2 orang ini tidak akan bertemu kita nanti di Zoom ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini fotonya. Ada Bapak Ganda Muhammad Pamungkas dan juga Ibu Dr. Randa Sri Rahayu yang akan membawakan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila. Seperti itu. Ini nanti adalah di-learning-nya yang akan Bapak Ibu akses, akan diberikan link untuk kuponnya mulai besok oleh Mas Ical. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja saya berikan kepada dosen koordinator kita ya. Pada malam hari ini dan Senin-Senin seterusnya Bapak Ibu akan ditemani oleh Mas Hendy ya. Masih muda soalnya, saya panggil Mas saja wis. Ya, Mas Hendy ini yang akan mendampingi kita di mata kuliah analisis algoritma. Nanti untuk dosen pengampunya ada tim teaching, Bapak Jainal Arifin dan juga Bapak Broto. Silakan Mas Hendy. Baik, terima kasih Bapak Ibu Bu Rinat atas waktunya. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita baca doa dulu Pak ya. Biasanya ada yang mewakili atau bagaimana Bu doanya? Atau masing-masing? Akan boleh dipimpin oleh Mas Hendy atau bisa dipilih salah satu teman-teman, nggak apa-apa. Oh iya, karena saya baru pertama. Silakan Pak Adi, bisa bantu pimpin doa Pak Adi. Saya lihat dari tadi aktif Pak, Bu. Lah ini di. Kayaknya bisa aku ngajak ngopi aja. Oke. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing ya. Saya pimpin dalam kepercayaan Kristen. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang telah Engkau berikan bagi kami. Walaupun kami bertemu dalam jarak jauh dalam program studi teknik informatika ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami satu persatu. Dan guru atau dosen yang membimbing kami, biarlah Tuhan berikan hikmat. Sehingga apa yang dipelajari, kami mampu menyerapnya dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Di dalam namamu kami mulaikan studi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Adi. Setelah itu kita langsung ke Pak Jainal Arifin ya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan Bapak Jainal Arifin untuk memulai perkuliahan. Bisa dibacakan ini dulu Mas Hendy. Oh ya, peraturannya Bu. Iya, iya. Ya. Ya teman-teman, untuk semester ini baru berlaku semester ini Bu ya. Kalau nggak salah tadi Bu Rina sampaikan di saya. Jadi untuk semester ini ada aturan kegiatan perkuliahan daring. Ya, teman-teman juga bisa sambil baca. Pertama, mahasiswa disiplin dalam mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh program studi. Selanjutnya, mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan on-cam dan mode mute ketika dosen menjelaskan materi perkuliahan. Apabila mungkin tidak memungkinkan on-cam juga, misalkan ada kesibukan, tidak apa-apa misalkan off-cam. Mahasiswa berpakaian rapi dan tetap memperhatikan etika ketika mengikuti virtual class. Mahasiswa menggunakan nama akun asli, bukan nama samaran atau nama julukan yang dimiliki. Serta boleh menambahkan daerah asal atau tempat tinggalnya. Misalkan Pak Adi Batam, misalkan gitu ya. Nah, apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, mahasiswa dapat memberikan kode raise hand atau memberikan pesan teks lewat chat Zoom dengan tetap mengedepankan sopan santun. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi yang dilakukan dalam breakout room. Nah, nanti dalam sesi ini, di sesi akhir ada breakout room untuk diskusi materi perkuliahan yang disampaikan Pak Jainal Arifin. Selanjutnya, mahasiswa berpartisipasi aktif. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan wajib menyampaikan kepada dosen koordinator. Semua peserta perkuliahan diharapkan menjaga kondisi perkuliahan tetap kondusif, responsif, dan interaktif. Itu adalah aturan kegiatan perkuliahan daring untuk semester ini dan kedepannya. Oke, jadi untuk kontaknya Mas Hendy sudah ada di grup ya Bapak Ibu, tadi sudah saya tambahkan. Jadi kalau ingin menyampaikan izin tidak bisa mengikuti perkuliahan, Bapak Ibu bisa menghubungi Mas Hendy untuk mata kuliah analisis algoritma dan pemrograman dan struktur data. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau izin pura-pura sakit nggak apa-apa Bu ya, langsung aja chat saya nggak apa-apa. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak Jainal Arifin, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Endi, Bu Rina, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai sekali bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini di perkuliahan pertama, alhamdulillah juga sudah banyak yang join. Ada 42 partisipan yang sudah join. Mudah-mudahan nanti masih tetap ada yang menyusul. Gitu. Baik, untuk mata kuliah analisis algoritma dan struktur data ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rina, bahwa mata kuliah ini memang lanjutan dari mata kuliah algoritma pemrograman. Namun walaupun dikatakan lanjutan, nah di sini nanti lebih ke analisanya. Jadi kemarin kita belajar program, kita membuat program, kemudian kita buat algoritmanya. Di semester ini, di perkuliahan analisis algoritma ini, kita mungkin akan lebih banyak menganalisis. Ya, yang namanya analisis berarti ya kemungkinan nanti sudah ada programnya, dan dianalisis algoritmanya seperti apa, bisa nanti dibuatkan semacam flowchart-nya atau algoritma dalam bentuk lain. Oke, karena beberapa materi yang kita sampaikan di mata kuliah analisis algoritma ini meliputi algoritma yang biasanya sudah dipakai, meliputi sorting, pengurutan yang hari ini kita akan bahas. Di pertemuan berikutnya ada searching, pencarian, dan yang lainnya. Oke. Jadi algoritma ini sebenarnya sudah sering atau sudah banyak dipakai. Nah, tinggal kita coba analisis. Mungkin nanti dari analisis ini kita bisa mengembangkan lagi
bisa menambahkan sesuatu di dalamnya agar algoritma yang sudah ada ini bisa lebih baik. Nah, gitu. Baik, saya izin share screen. Ya, materi ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Hendy, sudah di-share di Google Classroom. Ya, mungkin ada beberapa teman Bapak Ibu semuanya yang sudah membaca materi ini. Ya, saya di sini juga masih belajar juga ya, kita belajar bersama-sama di sini analisis algoritma ini. Jadi kita santai aja, semuanya kita belajar gitu ya. Ya, saya awali dengan ini ya. Nama mata kuliah analisis algoritma dan struktur data. Jadwal kuliahnya setiap hari Senin jam 18.30 sampai 20.30 secara online. Deskripsi mata kuliah. Nah, ini biar Bapak Ibu tahu aja ya deskripsinya. Perkuliahan ini mahasiswa akan belajar merancang dan menganalisis algoritma pemrograman, mempelajari struktur penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan banyak data, serta algoritma terkait berdasarkan kasus yang diimplementasikan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, mungkin saya akan mengisi 3 pertemuan di awal. Mungkin di 3 pertemuan awal ini lebih banyak ke algoritmanya. Nah, kalau struktur datanya nanti setelah 3 pertemuan berikutnya, setelah liburan Lebaran nanti ya mungkin ya. Jadi nanti setelah 3 pertemuan ada liburan Lebaran, nah baru perkuliahan lagi membahas struktur datanya. Nah, capaian apa saja yang mungkin akan didapatkan pada saat mengikuti mata kuliah ini? Ya. Harapannya mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan algoritma untuk menyelesaikan permasalahan kasus yang lebih kompleks. Ya, kemarin sederhana-sederhana ya, nah, tapi nanti juga nggak kompleks-kompleks banget lah di sini. Kita sesuaikan aja. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa dan mencari kesalahan terhadap suatu algoritma yang telah dirancang untuk sebuah contoh kasus. Ya. Jadi mungkin kita sudah sebarkan programnya atau algoritmanya, kira-kira algoritma ini sudah sesuai belum? Nah, atau mungkin yang kurang bagus di mana? Nah, mungkin nanti bisa diperbaiki. Ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan konsep percabangan perulangan. Nah, percabangan perulangan saya kira sudah dipelajari di mata kuliah algoritma pemrograman kemarin, di semester kemarin. Tadi tetap kita gunakan lagi di sini, ya pasti. Jadi karena di dalam pemrograman itu ya ada percabangan, ada perulangan. Nah, itu terus digunakan. Gitu ya. Kemudian fungsi, prosedur, array, pengurutan dan pencarian dalam memberikan solusi terhadap sebuah kasus. Jadi beberapa materi yang kemarin sudah kita pelajari di algoritma pemrograman di sini tetap kita gunakan terus, ya. Karena di dalam pencarian, di dalam pengurutan itu pasti membutuhkan perulangan, membutuhkan percabangan. Mungkin nanti juga ada fungsi dan prosedur. Nah, array, ya, terutama array ini akan sangat diperlukan di sini, karena nanti akan banyak data yang harus ditampung. Kalau pengurutan hanya satu kan nggak mungkin ya. Jadi pengurutan itu biasanya lebih dari satu data. Nah, makanya penyimpanannya, pengumpulan datanya dalam bentuk array. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami jenis data, konsep stack, queue, linked list, dan penggunaannya dalam penyimpanan data. Jadi nanti di materi-materi yang akhir nanti akan kita bahas mengenai stack, queue, linked list, dan sebagainya. Nah, ini materi yang akan kita bahas di mata kuliah analisis algoritma dan struktur data. Ada 7, nah, kita 7 pertemuan ini, masing-masing di pertemuan 1 hari ini kita akan bahas mengenai sorting. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai searching. Ya, oke. Di pertemuan yang ketiga kita akan bahas mengenai struct dan pointer. Yang keempat stack, queue, single linked list, dan yang terakhir double linked list.
Wah, ada pretest. Oke, jangan khawatir Ibu ya. Pretest ini mungkin saya pingin tahu aja apakah materi dari semester lalu mengenai algoritma pemrograman masih ingat atau sudah lupa, gitu aja. Ya. Jadi kita pretestnya ini hanya apa ya, mengingat kembali. Nah, ini mungkin bisa dibantu Bapak Ibu semuanya yang masih ingat atau kemarin definisi dari algoritma itu sebenarnya apa ya? Oke, boleh langsung aja. Siapa yang mau memberikan jawaban? Atau lupa Atau semua saya ini? dulu, Pak. Atau ditunjuk aja Pak ya? Oh, boleh. Wah, terserah dulu. Mungkin Oh, itu. ada yang Ya, Ibu Tri Lestari. ada yang relawan untuk membantu menjawab. Ya, Ibu Tri Malam, silakan. Pak. Malam. Kesimpulannya adalah bahwa logika atau algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara menyelesaikan suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah tertentu yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Logika berasal dari kata aios atau logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Algoritma serangkaian kata yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Thank you. Oke, aduh lengkap sekali Ibu Tri. Wah, terima kasih jawabannya. Jadi kalau jawab seperti ini nilainya langsung 100 ini. Gak usah pretest Pak ya. Oke, jadi algoritma itu kalau kita hafalkan kayak tadi kalimatnya seperti tadi bagus sekali ya. Tapi kalau kita nggak bisa menghafal secara keseluruhan kalimatnya, mungkin beberapa kata kunci ya, seperti langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Nah itu mungkin dari kata kunci itu sudah bagus gitu. Logis dan sistematis. Jadi algoritma itu kita membuat langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Nah masalahnya apa? Langkah-langkahnya bagaimana dalam menyelesaikan? Nah, ini kita istilahkan namanya adalah algoritma. Kalau di dalam dunia pemrograman, mungkin di dunia yang lain, di bidang yang lain ya, mungkin di bidang yang lain sebenarnya sama saja ya. Kayak seperti seorang guru BK atau mungkin psikolog, nah, itu kan pasti dokter itu juga akan membuat seperti ini, cuman tidak dalam bentuk program, gitu ya. Tapi tetap dalam bentuk langkah-langkah. Kalau psikolog menangani seseorang, gimana ya langkah-langkahnya kalau orang ini biar bisa kembali seperti semula, yang awalnya depresi bisa nggak depresi, gimana langkah-langkahnya? Sama ya. Kalau di pemrograman seperti tadi ya, sama. Jadi kita langkah-langkah apa sih yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis. Nah, logis ini harus. Nah, kalau nggak logis nanti nggak bisa. Ya. Oke, terima kasih Bu Tri, jawabannya sangat bagus sekali. Oke, berikutnya. Nah, ada yang masih ingat fungsi flowchart itu apa? Pak Martinus. Nah, ini Pak Martinus bisa kayaknya. Kemarin belajar flowchart nggak ya? Di mata kuliah algoritma pemrograman? Belajar, Pak. Belajar ya? Diajari? Atau dibahas? Ajarin sih, catatan. Nggak ada? Ada, Pak, ada. Oh, ada. Ini Putri ini rajin mencatat ini. Rajin bakal pandai. Oke, mungkin selain Bu Tri, barangkali ada teman-teman lain yang juga mencatat. Sebuah gambaran alur, Pak, pengerjaan atau proses. Nah, Alur pengerjaan atau proses yang disusun berkesinambungan sesuai dengan urutannya, Pak. ya oke. Betul. Nah, Pak Adi memang betul. Ya betul, Pak. Nah, jadi memang sebenarnya flowchart itu juga
bisa dikatakan sebuah algoritma, cuman dalam bentuk yang berbeda, menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, ada bentuk-bentuk tertentu. Nah, bentuk ini memang untuk membantu menerjemahkan apa yang dilakukan oleh sistem nantinya. Apakah itu inputan, apakah itu decision, ataukah itu perulangan dan sebagainya. Nah, tapi bentuknya ini menggunakan simbol-simbol tertentu untuk flowchart. Tapi sebenarnya sama juga. Jadi untuk menerjemahkan sebuah algoritma bisa juga dalam bentuk flowchart. Oke, itu ya. Oke, terima kasih Pak Ludi. Berikutnya, wah ini simbol-simbol. Wah, apa ya yang kira-kira ingat simbol-simbol dari flowchart? Bu Putri, mungkin masih ingat yang kemarin digunakan? Proses, Pak. Proses itu simbolnya apa? Persegi panjang. Persegi panjang. Selain proses? Decision. Decision. Bentuknya? Apa ya ini ya? Belah ketupat. Belah ketupat. Data jajaran genjang. Jajaran genjang. Flow busur panah. Betul, anak panah. Konektor lingkaran. Lingkaran. Terminator elip. Oke. Ada lagi? Dokumen. Persegi panjang tapi ada konturnya, Pak. Oke. Oke, saya kira sudah banyak yang dihafalkan. Jadi kalau di flowchart pemrograman ini sebenarnya tidak terlalu banyak yang harus dihafalkan ya. Beda dengan flowchart untuk dokumentasi itu biasanya lebih banyak ya. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Adi, dokumen itu biasanya digunakan untuk flowchart dokumen. Nah, untuk flowchart di pemrograman ini kebanyakan ya seperti tadi ya simbol proses, input output, kemudian decision, terus ya ini aja. Untuk ini terminal ya, untuk memulai dan mengakhiri. Kayaknya itu nggak terlalu banyak kalau di flowchart untuk pemrograman. Oke, terima kasih Pak Adi sudah membantu banyak untuk menjawab tadi. Nah, kalau pseudocode, pseudocode, nah ini kayaknya jarang dipakai memang ya pseudocode ini. Ada yang masih ingat? Itu seperti kayak bahasa pemrograman ya, Pak? Iya, betul. Kode Ya, semu. Nah, kode semu ya. Jadi pseudocode ini sama dalam gambaran algoritma, tapi dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk tadi kode semu. Kenapa kok disebut kode semu? Karena kodenya ini mirip program, tapi sebenarnya belum menjadi program, istilahnya gitu ya. Jadi agak-agak mirip dengan program. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini biasanya kalau pseudocode ini digunakan untuk yang sudah memahami bahasa pemrograman. Sehingga kalau di algoritma digambarkan dalam bentuk pseudocode, itu menerjemahkan ke pemrograman lebih gampang. Nah, itu tapi kesulitannya ketika memang belum memahami bahasa pemrograman, agak susah menerapkan algoritma dalam bentuk pseudocode. Ya. Oke, terima kasih. Berikutnya, nah masih ingat jenis-jenis atau ini algoritma pemrograman ada apa saja ya kemarin yang sudah dipelajari, yang sudah diberikan. Kemarin siapa ya, Pak Rofik ini ya, percabangan? Atau Pak Erwin? Pak Rofik kayaknya. Ya, jadi percabangan itu banyak macamnya sebenarnya. Tapi kalau dilihat dari sisi berapa jumlah yang harus dikerjakan atau pilihan yang harus dikerjakan, itu tidak banyak ya. Ada yang namanya percabangan tunggal atau if. Ya. Percabangan tunggal ini berarti pilihannya hanya satu. Ya, pilihannya hanya satu. Ketika pilihannya nggak sesuai, maka tidak mengerjakan apa-apa. Itu percabangan tunggal.
Kalau percabangan ganda, nah, pilihannya ada 2. Kalau salah pilih ini, kalau betul pilih satunya. Nah, itu ganda. Nah, kemudian ada majemuk. Majemuk ini pilihannya lebih dari 2. Jadi kalau ini salah, apakah ini benar? Oh, kalau ini salah juga, apakah yang ini? Nah, itu ada banyak pilihan di situ. Kalau pakai yang majemuk. Ya. Ada lagi percabangan. Case off ya Pak. Kenapa? Kenapa Adi? Case off. Case off. Oh, sweet case. Case. Sweet case, oh, ya, Pak. Nah, sweet case ini mirip dengan majemuk, ya, mirip dengan majemuk. Bisa menentukan banyak pilihan. Tetapi kalau di sweet case ini biasanya operator untuk perbandingannya hanya menggunakan sama dengan. Jadi apakah ini sama dengan ini? Nah, kalau tidak, apakah sama dengan ini? Kalau tidak, apakah sama dengan ini? Nah, jadi operatornya hanya sama dengan aja. Tapi kalau percabangan majemuk bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan. Nah, gitu. Apakah ini lebih kecil daripada ini? Nah, kalau tidak, apakah lebih besar daripada ini? Nah, itu kalau menggunakan majemuk. Ada lagi percabangan ini percabangan di dalam percabangan. Ada percabangan berundak lah istilahnya gitu ya. Jadi ketika ada sebuah kondisi sebelum dijawab ditanya kondisi lagi. Nah, seperti and, or dan sebagainya itu. Oke, itu percabangan. Kalau perulangan, nah, ini masih ingat perulangan? Tambah sedikit lagi nih jenisnya untuk perulangan yang kemarin dibahas di algoritma pemrograman. Ada perulangan apa saja? Jenisnya? Ada yang masih ingat? Float. For, do, gitu bukan ya, Pak? Ah, ya, for. Ya, for ini salah satu. While. Nah, While. ya, jadi salah satunya for. Nah, salah tiganya. Wah, ini ada 3 biasanya. Memang ada 3 ya. Kalau di kemarin yang sudah dipelajari ada 3. Ada while, do while, dan for. Nah, semuanya ini digunakan untuk perulangan. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisinya aja, mana ketika saya butuh yang for, saya butuh while atau yang do while. Nah, ini bisa digunakan semua untuk perulangan. Cuman kemungkinan yang sering digunakan adalah yang for, kemungkinan ya. Oke, terakhir ini array. Apa itu array? Penyimpanan data ya, Pak? Penyimpanan data? Tipe data Bisa terstruktur. dilengkapi? Sejumlah data. Sejumlah data. Oke, jadi array ini bisa menyimpan data. lebih dari satu data. Ya. Array ini kalau variabel apa itu ya? Variabel. Pada saat kita mau membuat program, biasanya diawali dengan deklarasi variabel atau membuat variabel. Nah, variabel ini itu apa, Bis? Mengelompokkan. Belum. Sesuatu yang dapat merubah nilai. Satu yang dapat berubah nilai. Atribut bukan, Pak? Oh, bukan. Variabel. Variabel ini kalau di dalam pemrograman digunakan untuk menyimpan sebuah nilai atau data. Jadi untuk menyimpan. Jadi fungsinya variabel untuk menyimpan nilai atau data. Nah, apa kaitannya dengan array? Nah, array ini sebenarnya sama digunakan untuk menyimpan data juga. Cuma perbedaannya kalau variabel itu hanya bisa menampung satu nilai saja, sedangkan array ini bisa menampung banyak nilai. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa array ini akan kita gunakan terus di mata kuliah analisis algoritma dan struktur data ini
Karena yang kita analisis atau yang kita akan gunakan untuk contoh kasus itu semuanya menggunakan array. Ya. Sebelum nanti mungkin di pembahasan yang setelahnya ada struct. Ya, struct itu juga sama. Ya, struct itu juga nanti akan berkaitan dengan penampungan data. Oke, sebelum membahas array, tahu nggak perbedaannya antara variabel dengan array? Ya, tadi kan saya bilang bahwa variabel dengan array itu sama-sama untuk menampung data. Ada yang tahu? Tadi sudah saya sampaikan sih? Sudah disampaikan, Pak. Nah, sudah saya sampaikan ya. Jadi variabel itu hanya bisa menampung satu data, sedangkan array bisa menampung banyak data. Tapi ada kesamaannya. Ada kesamaannya. Ada yang tahu kesamaannya? Antara array dengan variabel, selain untuk menyimpan data, apa kesamaannya? Nah, Bapak Ibu masih ingat tipe data ya? Tipe data. Nah, tipe data tadi yang disampaikan oleh Putri kalau nggak salah untuk pengelompokan tadi ya. Jadi tipe data ini fungsinya untuk mengelompokkan data. Nah, yang tadi saya tanyakan bahwa apa sih kesamaan antara variabel dengan array? Nah, array ini sama-sama hanya bisa menggunakan satu tipe data setiap array. Jadi kalau variabel itu bisa menampung satu data, satu tipe data. Kalau array bisa menampung banyak data, tapi tetap satu tipe data. Walaupun banyak data yang disimpan, itu harus satu jenis. Itu ya untuk array. Oke, mungkin itu untuk mengingat kembali mata kuliah algoritma pemrograman yang kemarin sudah kita lalui di semester 1. Mudah-mudahan Ibu kemarin, Bapak Ibu semuanya lulus dengan nilai yang bagus di mata kuliah analisis algoritma. Maaf, di algoritma pemrograman ya, dan kita berlanjut di sini nanti. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke materi pertama dari analisis algoritma dan struktur data, yaitu algoritma pengurutan atau sorting. Definisi pengurutan atau sorting, apa sih sebenarnya pengurutan atau sorting itu? Nah, mungkin ada yang sebelum saya menyampaikan, ada yang bisa membantu dulu. Nah, sebenarnya kalau pengurutan atau sorting ini kan sudah sering dilakukan ya, dimanapun ya, di tempat kerja pasti, ya, pengurutan pasti ada di instansi apapun, di apa namanya, di bidang keuangan, di bidang apa saja lah ya. Di pendidikan juga ada nilai yang harus diurutkan, ada karyawan yang harus diurutkan juga. Nah, apa ya kira-kira definisinya? Ya, saya gambarkan ini ya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah, ini kan berurutan ya, berurutan dari rendah ke tinggi atau mungkin sebaliknya dari tinggi ke rendah. Ya. Oke, saya langsung aja untuk definisi pengurutan. Ini. Pengurutan adalah proses penempatan data atau nilai yang berada dalam suatu media penyimpanan. Tentunya tepat pada tempatnya. Jadi proses penempatan. Penempatan ini yang berarti di mana ya posisinya agar ini terurut dengan yang lainnya. Jadi proses penempatan yang berada dalam suatu media penyimpanan yang tentunya tepat pada tempatnya. Ini definisi singkatnya dari pengurutan. Kemudian jenisnya, nah, biasanya ada urutan naik, ada urutan yang menurun, ascending atau descending. Kalau dilihat dari tempat penyimpanannya, ada external sort, ada internal sort. Ya, dari pengurutan ini yang berada dalam external storage, dan juga ada yang di internal storage. Ya.
Tapi mungkin yang kita akan bahas adalah bisa ini ya, untuk urutan naik, urutan turun. Nah, ini mungkin yang kita akan bahas nanti. Ya. Tujuan. Nah, kalau kita biasanya mengurutkan sesuatu lah ya, mengurutkan sesuatu, biasanya ini kan untuk kemudahan lah maksudnya ya. Kemudian dalam pencarian, nah, bayangkan aja kalau kita punya datanya acak, tidak terurut, baik urut secara nomor, urut secara nama, urut secara apapun, nah, kode dan sebagainya, kita akan kesulitan dalam melakukan pencarian. Tapi kalau kita kondisikan dalam kondisi urut, maka kalau mencari kita akan mudah. Ya, seperti kalau kita mau mencari buku, nah, bukunya dikasih kode sekian sekian. Nah, kalau mau mencari, tinggal menempatkannya harus urut. Oh, ini kode 001, 02, 03. Ketika mencari 007 di situ akan lebih gampang. Sini tempatnya. Tapi kalau nggak urut, nah, kalau jumlahnya banyak, apalagi, wah, sangat susah. Ya. Jadi dengan pengurutan ini akan memudahkan dalam melakukan pencarian. Yang kedua, kecepatan dalam mengetahui data terbesar dan terkecil. Nah, ini kalau berhubungan dengan nilai atau uang, gitu ya, ini bisa digunakan untuk hal-hal itu. Jadi siapa sih yang punya nilai yang paling besar? Nah, siapa yang IP-nya paling tinggi? Nah, siapa yang nilainya paling rendah? Nah, ini bisa gampang kalau kita sudah mengurutkan data-data yang kita miliki. Paling gampang ya. Oh, paling atas berarti paling besar misalkan ya. Atau paling bawah berarti paling kecil. Biasanya kan lebih gampang kalau itu sudah diurutkan. Tapi kalau nggak diurutkan, susah. Ini siapa ya, harus mantengin satu-satu. Ya, satu-satu ini sekian. Lebih kecil dari yang ini enggak ya? Nah, jadi kan lama. Kalau urut pasti lebih gampang. Kemudian cepat menentukan data naik atau menurun. Nah, ini kalau berkaitan dengan menentukan nilai, apakah ingin datanya naik ataukah data turun. Nah, kalau sudah urut lebih gampang. Ya. Oke, macam-macam metode. Nah, sebenarnya metode pengurutan itu memang ada banyak macamnya. Ya. Macam-macam pengurutan. Setiap metode memiliki algoritma dan kinerja yang berbeda. Ya. Jadi dari beberapa algoritma atau metode pengurutan yang ada, itu pasti akan memiliki algoritma yang berbeda. Nah, ya, pasti ya. Kalau algoritma yang berbeda, cara kerjanya juga berbeda. Nah, kecepatan dari kerjanya juga mungkin akan berbeda. Ya. Tetapi dari beberapa algoritma yang ada, ya, dari sekian banyak algoritma yang ada atau metode yang ada, pada dasarnya semua algoritma pengurutan menggunakan operasi perbandingan dan pemindahan atau pertukaran tempat. Ya, intinya di sini sebenarnya sama semuanya ya, hanya mungkin cara membandingkannya atau posisi dalam membandingkannya dan sebagainya itu yang membedakan. Tapi intinya ya sama. Ketika mengurutkan harus dibandingkan. Ya. Oh, ini lebih kecil nggak daripada ini? Oh, kalau lebih kecil berarti taruh sebelah sini. Ya. Bandingkan lagi dengan yang lain. Ini lebih besar apa lebih kecil? Oh, lebih besar. Berarti oh taruh sebelah sini. Nah, harus dibandingkan dulu baru ditempatkan. Ya. Kemudian jumlah operasi perbandingan dan jumlah operasi pemindahan sangat berpengaruh terhadap kecepatan algoritma pengurutan atau sorting. Ya. Jadi memang karena tadi unsur dari pengurutan ada perbandingan dan pemindahan, maka jumlah perbandingan di dalam sebuah algoritma pengurutan itu sangat berpengaruh, pastinya sangat berpengaruh terhadap kecepatan. Nah, kalau perbandingannya banyak sekali, banyak yang harus dibandingkan, kemudian perpindahannya juga banyak yang harus dilakukan, maka dipastikan algoritma ini agak lambat. Terlambat ya, karena harus membandingkan semua data dipindahkan. Nah, karena banyaknya pembandingan dan pemindahan ini sehingga membuat algoritma itu bisa lebih lambat dari yang lain.
Lanjut. Nah, metode yang akan kita bahas di hari ini ada 4 ini ya. Ada bubble sort, insertion sort, selection sort, dan quick sort. Ya. Jadi keempat ini akan kita bahas hari ini karena pembahasan untuk algoritma pengurutan hanya di satu pertemuan saja, tetapi nanti penggunaannya mungkin akan berlanjut ke algoritma yang berikutnya. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu metode bubble sort. Oke, bubble sort gelembung ya. Bubble sort ini diinspirasi oleh gelembung udara di permukaan, ya, bukan air. Biasanya kalau kita nyalakan keran air, kemudian akan muncul gelembung. Nah, gelembungnya ini akan naik ke atas, nah, dari bawah naik ke atas. Nah, karena perbedaan berat jenis, gelembung ini menjadi naik karena mungkin gelembung berisi angin, ya, sehingga ringan dibandingkan dengan air. Akhirnya gelembungnya naik. Ya, semua gelembung akan dinaikkan. Ya. Elemen data yang paling kecil diapungkan atau diangkat ke atas melalui proses pertukaran. Nah, ini kalau di algoritma sorting seperti ini. Jadi elemen data di dalam sebuah array, ya, ada data, kemudian dibandingkan yang lebih ringan diangkat ke atas. Nah, logikanya kayak gitu. Atau bisa ditaruh di sebelah kiri. Yang paling kecil taruh sebelah kiri. Kalau besar taruh sebelah kanannya. Nah, gitu-gitu. Prinsip pengurutan dengan bubble sort adalah menempatkan data pada elemen paling kiri atau paling kanan. Ya, tergantung urutannya ya. Mau ascending atau descending. Nah, kalau ascending berarti yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Tapi kalau descending, yang besar sebelah kiri, yang kecil sebelah kanan. Nah, tergantung dari yang dibutuhkan. Oke, kita masuk ke algoritmanya sekarang. Jadi algoritma bubble sort itu seperti ini. Kalau nanti ini diterjemahkan ke dalam program, langkah-langkahnya seperti ini. Pertama, nah, anggap aja kita punya sebuah data atau sebuah array gitu ya, yang ada isinya data gitu ya, yang ada isinya data. Jadi ketika kita sudah punya array dan kita akan melakukan pengurutan, pertama yang harus dilakukan adalah pengecekan. Pengecekan mulai dari data paling awal atau data paling kecil ke data paling besar. Nah, kecil dan besarnya ini berkaitan dengan indeks gitu ya. Ya, kalau saya gambarkan, ya ini pakai, biasanya array kan digambarkan pakai gini ya. Kok nggak pas. Pakai gini, kotak-kotak. Indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Nah, pengecekan dimulai dari data ke 1. Nah, data ke 1 boleh di sini ya, di indeks yang ke 0, data ke 1, sampai dengan data ke n. N-nya adalah 5. Ini. Nah, setelah kita mengetahui jumlah n-nya berapa atau batas akhir dari elemen array ini berapa, kita mulai bandingkan data ke 1 dengan data setelahnya. Nah, berarti kita akan membandingkan data yang ke 1 ini dengan data setelahnya di sini. Nah, jika data ke 1 lebih besar, maka tukarkan posisinya dengan bilangan kedua. Nah, kalau kita mau mengurutkan yang kecil ada di sebelah kiri, maka ketika ini lebih besar, maka pindahkan. Dipindahkan ke sini, yang ini ditukar ke sini. Nah, ini prosesnya. Perbandingan dilakukan satu persatu pada semua data. Nah, ini ya, jadi di algoritma bubble ini akan membandingkan satu persatu dari data yang ada. Ya. Setelah dibandingkan kedua, ini akan dibandingkan lagi ke yang berikutnya. Ada perpindahan, jika ada perpindahan, lakukan perpindahan. Jika tidak, bisa langsung bandingkan lagi dengan sebelahnya. Bandingkan lagi dengan sebelahnya, bandingkan lagi dengan sebelahnya. Ya, sampai kondisinya terurut. Ya.
Jika data ke-1 lebih kecil dari data kedua, maka pertukaran posisi tidak dilakukan. Nah, ketika pada posisi kiri dengan sebelah kanannya ini, ternyata lebih kecil yang kiri, maka tidak perlu ada pertukaran posisi. Di posisinya tetap, karena memang sudah betul bahwa yang kecil ada di sebelah kiri. Gitu ya. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai dengan data terurut secara optimal. Ya, jadi seperti ini algoritma bubble sort itu dilakukan 4 ya. Kalau di sini ada 4 algoritma, 4 langkah. Ya sebenarnya enggak 4 langkah ya, karena di sini harus mengulang bagian kedua dan bagian ketiga terus menerus sampai dengan datanya selesai. Nah ini jadi ketutup nih. Saya tak hapus dulu. Nah, ini dari animasi ini menggambarkan perpindahan data dari yang sebelumnya dibandingkan sampai kondisinya terurut. Ya, ini membandingkan antara 3 dengan 1. Karena 1 lebih kecil, maka yang 1 dipindah ke kiri, 3-nya pindah ke kanan. Nah, 3 dibanding 5, karena 3 sudah lebih kecil, maka posisi tidak dirubah. Nah, 6 ini harus dirubah karena 2 lebih kecil daripada 6. 4, ya ini juga harus dirubah karena 4 lebih kecil daripada 6. Oke. Ketika sudah pada posisinya dikunci. Ya. Oke, ini akan dilakukan terus-menerus perbandingan ini sampai kondisinya urut semuanya. Ya. Gitu. Oke, berikutnya contoh berikutnya. Terdapat sebuah array yang datanya akan diurutkan secara ascending, seperti pada ilustrasi berikut. Ada sebuah data array yang namanya A dengan, mohon maaf, bisa di mute. Oke, lanjut. Dari data ini memiliki 6 elemen atau memiliki 6 data yang kondisinya belum terurut. Ya, 17, 11, 8, 25, 3, 15. Nah, kemudian akan diurutkan yang diinginkan adalah seperti ini. 3, 8, 11, 15, 17, 25. Ya. Proses pengurutan pada contoh kasus ini membutuhkan 5 tahap iterasi. Jadi satu tahap namanya itu satu iterasi, ya, tahapan itu berarti iterasi. Nah, 5 tahap atau 5 iterasi. Untuk n elemen dibutuhkan n-1 tahap proses pengurutannya. Ya. Karena di bubble sort ini semuanya harus dibandingkan, maka perbandingannya sejumlah n-1. Jadi kalau di sini terlihat ada 6 data yang indeksnya dari 0 sampai dengan 5, maka di sini harus melakukan perbandingan sebanyak, atau tahapnya ya, tahapnya sebanyak 5 kali, 5 tahap. Gitu ya. Setiap tahap pengurutan menggunakan proses perbandingan dan pertukaran posisi. Ya, pasti ya. Dan tadi ya, memang konsep pengurutan adalah perbandingan dan pertukaran. Oke. Ini adalah ilustrasi yang tadi dari data yang tadi ingin diurutkan. Nah, jadi prosesnya kayak gini. Tahap ke-0 atau tahap pertama atau tahap awal, ya, kita boleh membandingkan dari depannya. Kita cari mana yang paling besar, kita harus di sebelah kanan. Ya. Jadi awalnya 17 dibanding 11. Nah, ini bisa. Oh, berarti 11 lebih kecil, maka 17 dipindah sebelah kanan. Terus 17 dibanding 8, oh 8 lebih kecil, 8 dipindah ke kiri, 17 sebelah kanan. Terus 25
dibandingkan ya, 25 berarti lebih besar daripada 17, maka 17-nya tetap di indeks 2. Kemudian 25 dibanding dengan 3, lebih besar 25, maka 25 dipindah ke kanan. Terus terakhir 25 dibanding 15, lebih besar 25, maka 25 dipindah ke sebelah kanan. Akhirnya di tahap pertama mendapatkan 25 ini di urutan paling belakang. Nah, berarti ini sudah ketemu tempatnya, penempatannya sudah sesuai, ya. Nah, berlanjut ke tahap berikutnya, tahap kedua. Tahap kedua balik lagi tadi hasil dari pengurutan yang tadi harus dibandingkan lagi, bandingkan lagi sampai paling belakang min 1 ya. Jadi posisinya yang tadi sudah diisi angka 25 hingga sampai di indeks yang keempat. Nah, karena di sini terlihat 17 paling besar di antara yang lain, maka 17 menjadi posisi berikutnya setelah 25. Oke, tahapnya terus begitu ya. Tahapannya pembandingan dari satu persatu, pindahkan jika memang nilai yang dibandingkan lebih besar, maka pindah ke sebelah kanan, yang kecil pindah sebelah kiri. Terus berlanjut sampai terakhir seperti ini. Urutannya 3, 8, 11, 15, 17, 25. Oke, mungkin sebelum saya bahas ini, ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau ada? Cukup, Pak. Cukup jelas ya. Oke, saya lanjut. Nah, sebenarnya ini sama, cuman tadi kalau yang tadi tidak ada proses perpindahan dan sebagainya, tidak digambarkan, tapi yang ini ada digambarkan biar lebih jelas. Ya. Nah, kalau ini perbandingannya dari belakang, jadi boleh ya perbandingan mau dari depan atau dari belakang itu diperbolehkan, ya karena hasilnya akan sama saja. Ya, kalau tadi contoh yang tadi perbandingannya dari depan. Ya, kalau ini pembandingannya dari belakang. Ya. Oke, pertama, data pada proses pertama awalnya adalah seperti ini. Ya, 22, 10, 15, 3, 8, dan 2. Nah, bandingkan antara 2 dengan 8. Karena 2 lebih kecil, karena ini pengurutannya secara ascending, urutan lebih kecil dulu, baru ke besar, sehingga posisi yang lebih kecil harus digeser ke sebelah kiri. Nah, karena 2 lebih kecil, maka geser sebelah kiri seperti ini, ke sini, dan 8 dipindah ke sini. Oke, berikutnya yang dibandingkan adalah di sini 2 dibanding 3. Karena 2 lebih kecil, maka 2-nya digeser ke kiri, 3-nya geser ke kanan. 2 dibanding 15. Nah, 2 masih tetap lebih kecil, geser ke kiri, 15 geser ke kanan, dan seterusnya dibanding 10, geser ke kanan, 2-nya tetap ke kiri, nah, karena lebih kecil lagi, ditempatkan di ujung. Berarti angka 2 menempati posisi paling kiri, dan itu indikasi bahwa angka 2 paling kecil. Ya. Oke, ini adalah iterasi pertama menghasilkan urutan yang seperti ini. Ya. Kalau sudah sampai seperti ini, maka dilanjut lagi di iterasi yang kedua atau tahap kedua. Ya. Jadi hasil dari iterasi 1 dibawa ke iterasi 2. Ya. 3 dibanding 8. Karena 3 dan 8, ya, 3-nya lebih kecil dan posisinya sudah di kiri, maka tidak terjadi pemindahan posisi. Begitu juga yang yang selanjutnya, 3 dibanding 15, karena lebih kecil 3, maka 3-nya digeser ke kiri, 15 geser ke kanan. Oke, begitu seterusnya sampai batas ini. Ya, karena 2 sudah menempati posisi yang benar, maka 2-nya tidak perlu dibandingkan lagi. Oke. Urutan berikutnya di iterasi yang kedua menghasilkan ini. 2, 3, 22, 10, 15, 8. Kita lanjut ke proses yang ketiga.
Ya, dengan posisi yang terakhir di sini kita tarik ke sini. Ya. Ini kita tarik ke sini. Ya. 2, 3, 22, 10, 15, dan 8. Nah, sama prosesnya, bandingkan lagi di sini. Nah, ketika yang ini sebelah ini ada yang lebih kecil, maka geser sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Terusnya sampai posisi terakhir di sini. Nah, berikutnya ini adalah urutan yang didapatkan pada iterasi yang ketiga. Kemudian yang keempat sama prosesnya, ya, dan menghasilkan ini. Dilanjut sini. Nah, di proses atau iterasi yang kelima hanya membandingkan 2 saja, karena yang lainnya memang sudah pada posisi yang tepat. 22 dengan 15. Karena 15 lebih kecil daripada 22, maka 15 geser sebelah kiri, 22 geser sebelah kanan. Yang akhirnya mendapatkan urutan yang seperti ini. Begitu prosesnya secara algoritmanya atau secara urut-urutan dalam pengurutan menggunakan bubble seperti itu. Nah, kalau digambarkan menggunakan flowchart seperti ini. Mulai, nah ini kebetulan angkanya sudah ada di sini, ya, angkanya sudah ada. Angka yang dicantumkan di sini ada 97362. Ya, berarti ini adalah sebuah array yang akan diurutkan nilainya. N sama dengan 5. Nah, N ini adalah banyaknya nilai atau elemen yang akan diurutkan. I digunakan untuk variabel, J untuk variabel sebagai ini ya, apa namanya, perulangan. Kemudian ini ada TEMP, sebuah variabel juga. Kemudian dari nilai atau data yang didapat, yang dimiliki oleh array ini, nah, di sini akan menggunakan perulangan for. For, di sini juga ada for lagi, kemudian, nah di sini ada decision. Oke, decision, kemudian di sini ada proses. Nah, kotak ini kan gambaran proses. Oke. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menjelaskan dari algoritma ini seperti apa jalannya dan kira-kira hasilnya bagaimana? Mungkin ada yang bisa? Dari nilai yang sudah ada, kemudian menggunakan for ini untuk apa, dan sebagainya. Ada nggak ya? Pak Eli, nah ini Pak Eli. Gimana Pak? Bisa nggak Pak ya? Bisa menerjemahkan ini nggak Pak? Atau membaca istilahnya, membaca flowchart ini? Baik, saya coba ya Pak. Kalau Ya, silakan Pak. nanti tolong dibantu. Siap. Oke, dari analisis algoritma yang ada di layar ini, jadi kita memulai sebuah algoritma. Di sini ada data ya Pak, ini namanya? Ya, betul. Ada sebuah Ya, array. di sini yang memiliki data. ada sebuah array yang memiliki data. Di sini ada sebuah bilangan. Banyak datanya ini ada 5. Datanya itu ada 5. Kemudian nah, di situ ada for, Pak. For ini fungsinya Iya. apa Pak? Mungkin masih ingat. for ini sebentar. Mungkin yang lain boleh dibantu Pak Eli. Oke, ini Adanya saya sebuah perulangan sih Pak ya? Benar nggak? Ya betul.
For Ya. itu sebuah perulangan. Untuk sebuah perulangan, jadi kalau misalkan ada datanya itu itu maksudnya integer ya, Pak? I ini bukan, I ini adalah variabel. I ini variabel untuk ini menandai istilahnya ya. Nah, ada I, ada J. Bukan integer. Oh, I sama dengan 1, terus I kurang sama dengan Oke, mungkin gini aja. Secara garis besar aja ya. Nanti mungkin ada program yang mungkin program ini nanti bisa dicoba dan kita coba untuk analisis lagi. Oke. Saya bantu untuk menjelaskan dari flowchart ini. Ya. Jadi flowchart ini ya tadi setelah kita mendeklarasikan atau mengisi data yang ingin diurutkan, di sini sudah di bagian awal. Nah, for ini digunakan untuk melakukan apa istilahnya pembacaan indeks. Nah, karena di sini di apa nih array ini kan memiliki indeks ya. Kalau kita gambarkan seperti yang tadi ada kotak isinya 5 ini ya. 1 2 3 4 5 misalnya gini. Kemudian diisi angka 9, diisi angka 7, 3, 6, 2. Oke, ini pembacaannya kayak gitu ya. Jadi data pertama ini dibandingkan bill ke J, jadi bilangan pada indeks keberapa ke J itu jika dibandingkan dengan bill ke J-1, nah, apakah data ini lebih kecil, gitu ya? Jika lebih kecil, jika iya, maka proses ini proses apa ya? Jika tidak, jika benar ya, jadi jika benar bill ke J ini lebih kecil daripada bill ke J-1, maka proses ini dilakukan. Tapi jika tidak, ya, maka tidak melakukan apa-apa. Nah, ini menggunakan percabangan tunggal, karena hanya satu pilihannya, ketika benar saja, ketika salah, tidak melakukan apa, dan kembali lagi ke for yang ini. Ya. Ada yang tahu ini proses apa ini? Tem sama dengan bill ke J, bill ke J sama dengan bill ke J-1, bill J-1 sama dengan temporary. temporary. Menukar ya dia. Menukar, betul sekali ya. Jadi ketika dibandingkan, nah syaratnya misalkan jika bill ke J ini lebih kecil daripada bill J1, maka tukarkan posisinya. Nah, kayak tadi ya, kita kembali lagi ke algoritma yang tadi. Jika nilai pertama lebih kecil daripada nilai kedua misalkan ya, maka pindahkan. Jika tidak, maka biarkan saja. Nah, itu ya, jadi di sini fungsi yang tadi. Jadi ketika kondisinya memang benar, maka lakukan perpindahan posisi. Tapi jika tidak, biarkan saja. Ya, itu ya, model kayak gitu itu terjemahannya, dan itu akan dilakukan terus-menerus selama perulangan terjadi. Ya, selama di sini masih memenuhi syaratnya, maka perulangan ini akan terus terjadi dan sampai ketika sudah habis, ya kembali ke sini dan sudah habis berarti selesai. Oke, mungkin ada yang tanyakan dari apa yang tadi saya jelaskan sebelum kita. Nah, ini ada contoh programnya. Cukup ya, mungkin kita langsung ke contoh program ya. Nih, ini adalah contoh program pengurutan menggunakan bubble sort. Oke, ini enaknya dicoba dulu atau langsung dianalisa aja ya? Oke.
Oke, mungkin kalau ada yang mau coba silahkan. Nah, ini pengurutan menggunakan bubble sort ini pengurutan yang sederhana, yang tidak memerlukan banyak algoritma. Tadi tertulis algoritmanya hanya 4 baris, ya, sehingga dalam pembuatan program pun juga tidak terlalu banyak. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan, nah ini harusnya kita coba dulu, kemudian mungkin baru bisa menjawab. Nah, atau kita langsung jawab aja bersama-sama. Digunakan untuk apa variabel TMP pada program di atas? Nah, ini TMP. Tadi sudah sedikit dijawab ya di flowchart tadi. Untuk apa ini? Apa ini? Menukar, temporary. Bukan menukar kalau TMP-nya saja. Menyimpan sementara mungkin. Ya, betul. Untuk menyimpan sementara. Ya. Jadi proses pertukaran itu membutuhkan satu tempat yang digunakan untuk menampung sementara. Nah, kalau kemarin kalau nggak salah di algoritma pemrograman ada algoritma menukar isi kopi dengan isi teh. Nah, jadi butuh satu gelas lagi yang kosong untuk menampung sementara. Nah, TMP itu fungsinya itu menampung sementara dari isi data ke I ini. Sementara taruh sini aja dulu. Nah, biar datanya nggak hilang, taruh di TMP dulu. Kemudian data ke I diisi dengan nilai yang lain, data ke J. Nah, data ke J karena sudah dipindah ke sini, data ke J diisi dengan TMP. Nah, sehingga bertukar posisi data ke I. Ya, jadi memang kalau secara keseluruhan ini fungsinya untuk penukaran posisi, ya penukaran posisi. Tapi kalau TMP-nya saja itu fungsinya untuk menampung data sementara. Oke, begitu. Saya lanjut nomor 2. Di dalam program pengurutan di atas ada 4 perulangan for yang memiliki fungsi berbeda. Nah, jelaskan fungsi keempat for tersebut. Nah, ada 4 for ya di sini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat di sini. Ya, apa ya kira-kira fungsinya? Ada 4 for di sini. Semuanya perulangan pastinya ya, karena for ini memang perulangan. Tapi kira-kira digunakan untuk apa ya? Ada yang tahu? Bisa membantu menjawab? Bu Siti. Nah, Bu Siti kayaknya tadi belum bersuara ya. Bu Siti, ada nggak? Ya Pak, maaf Pak, lagi sedang pumping. Jadi, wah, oke, maaf. Ya, Lanjutkan Pak. dulu. Oke, Alfon, Mas Alfon. For yang pertama dulu aja. For yang pertama fungsinya untuk apa ya? Sebentar, Pak. Fungsinya yang pertama itu untuk mengambil data. Mengambil data. Ya. Oke, mungkin saya perlu Pak Justinus. Apakah jawaban dari Mas Alfon tadi sudah sesuai? Masih memahami nih Pak. Oh, masih memahami. Oke, nggak apa-apa. Iya. Saya ke yang lain dulu. Pak Sarul. Ya Pak. For yang pertama, Pak, itu digunakan untuk apa, Pak?
tadi sudah sedikit dijawab oleh Mas Alfon. Nah, tinggal, oh ya, misalnya benar, dibenarkan. Atau kalau mungkin kurang, ditambahkan. Sama sih Pak, saya masih memahami. Oke, siap. Pak Yosa, wah Pak Yosa ini. Pak Yosa gimana Pak? Pak Yosa udah jam 10 di tempatnya nih. Mungkin ada yang lain yang membantu? Kalau ada? Masukkan angka ke variabel data mungkin. Oke, Pak Sukandar. Mungkin bisa lebih jelas Pak, suaranya agak kecil. Memasukkan angka ke variabel data. Ya. Oke. Memasukkan ke variabel data, gitu ya. Ya. Lompat ke nomor 4. Yang nomor 4 itu untuk menampilkan hasil pengurutannya. Hasil sorting. Langsung nomor 4. Oke. Yang ini untuk menampilkan. Yang ini untuk memasukkan, yang ini untuk menampilkan. Ya. Menampilkan hasil yang 2 dan 3. Nah, 2 dan 3. Nomor 2 itu perulangan untuk satu iterasi. Yang nomor 2. Ya. Satu iterasinya, satu tahapnya. Nah, dalam satu tahap itu ada perulangan lagi setiap angkanya yang nomor 3 itu. Oke, kira-kira begitu, Pak. Oke, sama-sama. Oke, jadi for yang ada di dalam program ini sebenarnya secara apa istilahnya? Penggunaan utamanya itu sama sebenarnya. Yaitu untuk mengenali indeks atau untuk membuat indeks istilahnya. Karena di sini for ini memang fungsinya untuk mengurutkan data istilahnya gitu ya. Dimulai dari for i yang ke 0 sampai dengan i yang ke 9. Ya. Jadi i-nya lah yang dipakai oleh program ini untuk mengenali data pada indeks ke berapa. Semuanya kayak gitu. Nah, cuman dari for masing-masing ini memang digunakannya memang berbeda. Ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sukandar, bahwa ya for yang pertama itu memang digunakan untuk memasukkan data. Tapi untuk indeksnya ya, contoh kayak gini ya, ketika i-nya 1, ketika i-nya 0, ya ketika i-nya 0 ini sekarang saat ini, pada saat pertama berjalan, i masih sama dengan 0. Nah, nanti ketika ada user yang meng-entry data, anggap aja saya masukkan angka 5 gini ya, angka 5 saya masukkan. Nah, dengan perintah cin, perintah cin ini, maka data akan dimasukkan ke dalam data ke 0. Gini. Ya, data ke 0. Berikutnya balik lagi karena perulangannya masih belum selesai, masih jalan terus. Ketika i-nya 1, maka nanti ketika saya masukkan lagi nilai misalkan 2, maka 2 ini akan disimpan di dalam data ke 1. Gini. Begitu seterusnya sampai dengan data yang ke-9. Semua inputan yang diberikan oleh user akan dimasukkan ke dalam masing-masing data ini. Nah, jadi for yang digunakan ini adalah untuk indeks sebenarnya. Tapi memang indeks ini digunakan untuk memasukkan data. Ya, begitu untuk lebih detailnya. Kemudian yang keempat. Nah, yang keempat tadi langsung Pak Sundar dari 1 ke 4, saya juga ngikuti lah dari 1 ke 4 gitu ya. For yang keempat ini memang secara umumnya digunakan untuk menampilkan data. Ya, menampilkan data, tapi untuk pembacaan indeks dari II ini. Kenapa kok perlu perulangan dengan for? Karena data ke I ini biar muncul semua. Nah, karena pada saat perulangan berlangsung sama kayak atasnya tadi, ketika I-nya 0, maka yang dipanggil adalah data ke 0 akan dipanggil. Ketika I-nya 1, maka akan dipanggil data ke 1. Data kedua, data ketiga, sampai dengan data yang ke-9 ini. Itu ya. Sebenarnya sama fungsinya. Ya. Cuman untuk yang atas tadi untuk input,
yang bawah untuk output. Nah, sekarang yang ini, yang for 2 yang tengah. For 2 yang tengah ini sama sebenarnya ya, untuk indeks juga, ya, untuk mengenali indeksnya juga. Cuma kenapa kok 2? Kok nggak 1 seperti atas dan bawah? Nah, karena di sini akan digunakan untuk pembanding, untuk perbandingan. Sehingga harus membutuhkan 2 indeks yang harus dijalankan. Nah, karena di sini ada 2 indeks, maka ketika di sini ada J ya, ada I, ada J. Jadi saya hapus saja biar nggak terlalu rame. Nah, oke. Ada I, ada J. For yang pertama, ini nomor 2 tadi, ini nomor 3. For yang pertama ada I, for yang kedua ada J. Nah, I dan J ini digunakan di sini. Ini I, di J. Nah, di sini 0, di sini I plus 1. Maka pembandingnya adalah ketika berjalan for yang ke I, nah for I sama dengan 0, berarti akan membandingkan data ke 0 dengan apakah lebih besar dengan data ke berapa? 1. Karena di sini J adalah I plus 1. Nanti I saat ini adalah 0 ditambah 1 jadi 1. Kayak gini. Apakah data ke 0 lebih besar daripada data ke 1? Nah, gitu ya. Jadi butuh 2 for ini karena untuk ini dan untuk ini. Nah, ketika ini berjalan lagi, nah, maka akan membandingkan lagi. Ketika I-nya, oke, maaf, di sini ada J, I plus 1. Oke, sudah ya. Ketika I-nya 1, berarti harus membandingkan data ke 1 dengan data ke seterusnya, data kedua, dan seterusnya. Itu ya, jadi fungsi for di sini sama sebenarnya untuk mengenali indeks, cuman fungsinya digunakan untuk perbandingan. Karena indeks dari for I akan digunakan di sini, dan for J-nya digunakan di sini. Oke, begitu. Mungkin ada yang belum jelas dari apa yang tadi saya sampaikan. Masing-masing fungsi dari for. Jelas ya? Kita lanjut ya. Nah, berikutnya nomor 3. Apakah fungsi dari satu blok program yang terdiri dari 3 baris program berikut? Nah, ini tadi sudah terjawab di pertanyaan atau di flowchart tadi. Tadi siapa Mbak? Putri ya? Putri Lestari kan yang jawab. Ini adalah untuk pertukaran posisi. Ya, pertukaran posisi ketika, saya kembali ke sini, ketika data ke I lebih besar dari data ke J, maka lakukan pertukaran posisi. Ya, pertukaran posisi di sini. Tetapi jika data ke I tidak lebih besar daripada data ke J, maka ini tidak akan dilakukan. Oke, gitu ya. Lanjut. Berdasarkan contoh program, wah ini agak panjang nih ya. Kita lanjut dulu aja ya. Atau mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke insertion sort. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Yang nomor 4 nanti aja mungkin dilewati dulu. Untuk bubble sort mungkin sudah cukup. Jelas? Sudah, Pak. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, berikutnya metode insertion sort, yaitu metode penyisipan. Metode sorting dengan cara menyisipkan, memilah data menjadi 2 bagian, yaitu belum terurut dan sudah terurut. Elemen pertama, nah ini ya, pada saat mulai pengurutan adalah elemen pertama diambil dan dijadikan sebagai pembanding dari data lain yang akan diurutkan. Kemudian meletakkan data kedua sesuai posisinya dalam urutan, sebelah kiri atau sebelah kanan.
Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tidak ada lagi data yang tersisa pada array yang belum diurutkan tersebut. Ya. Jadi insertion ini akan mengambil satu nilai atau satu data yang dijadikan sebagai acuan dulu. Ya. Nah, di sini dianalogikan sebagai sebuah pengurutan untuk satu set kartu. Kartu ini anggap saja kita pakai kartu yang biasanya untuk main itu ya, untuk bermain. Nah, itu ada angka-angkanya. Kita analogikan itu. Kita punya kartu yang belum terurut, ya, belum terurut, yang acak, kita ambil aja satu. Kita ambil satu, kita pegang atau taruh. Taruh aja ya, misalnya ya. Selembar demi selembar kartu diambil dan ditempatkan pada posisi yang seharusnya dengan cara disisipkan. Oke. Setelah diambil satu kartunya, dilihat angkanya berapa. Nah, setelah dilihat, ambil kartu lagi secara acak atau di urutan bawahnya langsung. Nah, berikutnya bandingkan antara kartu yang tadi sudah diambil dengan kartu yang baru diambil, apakah lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil, letakkan sebelah kirinya. Kalau lebih besar, letakkan sebelah kanannya. Ya. Oke, anggap aja ini lebih besar ya, berarti taruh di sebelah kanannya. Ambil lagi, ya, bandingkan lagi dengan data dua kartu yang kedua ini yang sudah diurutkan tadi. Oh, ternyata dia berada di tengah-tengahnya, ya, maka sisipkan. Sisipkan di antara kartu pertama diambil dengan kartu yang kedua diambil, kartu ketiga letakkan di tengah-tengah. Begitu seterusnya sampai semua kartu yang belum terurut tadi diambil satu persatu dan dibandingkan dengan yang sudah terurut dengan cara menyisipkan pada posisi yang seharusnya. Ya. Pada proses penyisipan kartu lain pasti akan bergeser. Ya pastinya ya. Ketika tadi misalkan ada 3 dan 5 yang diambil kartu berikutnya adalah 4, ya berarti 5-nya tergeser, 4-nya ditaruh. Ya, akan menggeser 5-nya. Gitu. Oke, ilustrasinya kayak gini. Ya. Ambil 4, nah 4 dibandingkan dengan yang lain. Oh, 4 di mana posisinya? 4 di situ. Nah, sehingga posisinya jadi terurut. Oke. Oh, tidak terasa. Oke, lanjut. Nah, misalkan di sini ada angka 369572, anggap aja 3 angka awal itu sudah terproses dan sudah urut, ya, 369. Nah, langkah berikutnya adalah mengurutkan angka 572. Maka prosesnya adalah mengambil angka 5 dan menyisipkan di antara 3 dan 6, sehingga urutan menjadi 3569. Ya. Jadi karena 5 itu memang lebih kecil daripada 6 dan lebih besar daripada 3, maka 9 digeser, 6 digeser, 5 masuk. Urutannya jadi 3569. Ya. Setelah itu ambil angka 7. Ya, karena tadi sudah ada urutan 3569, karena 7 berada di antara 6 dan 9, maka 9 digeser, 7 dimasukkan. Sehingga angkanya menjadi 35679. Tinggal angka 2. Ambil angka 2, kemudian dilihat, karena 2 ini lebih kecil daripada 3, maka posisi semuanya digeser, 3-nya geser ke belakang, 2-nya ditaruh di paling depan. Oke, prosesnya selesai, angka sudah dalam kondisi terurut. Oke, ini adalah ilustrasi pengurutan yang tadi ya. Anggap aja ini posisinya seperti ini, urutan pertama, urutan awalnya diambil 29. 29 kita ambil ya, sebagai acuan. Ya. Dan bandingkan, ambil lagi, ambil 27, kita bandingkan dengan 29. Oh, ternyata 27 lebih kecil daripada 29. Maka 29 harus digeser, 27 masuk ke sini.
Bandingkan lagi ya dengan yang lain ya. Oke, berarti ambil lagi ya, ambil angka 10. Bandingkan atau mungkin posisinya ada di mana seharusnya. Oh, 10 ini lebih kecil daripada 27. Maka ini digeser, 10 dimasukkan. Ya. Oke, berikutnya ambil angka 8. 8 posisinya ada di, ini paling kecil, ada di paling depan. Berarti semuanya geser, 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 nah 8-nya masuk. Oke, begitu seterusnya sampai semuanya diambil dan diposisikan pada posisi yang tepat. Oke, ini ilustrasi juga sama sebenarnya. Cuman di sini memang diperdetail. Tadi yang gambar sebelumnya memang tidak ada detail perpindahan dari masing-masing data, bagaimana proses perpindahannya. Nah, kalau di sini dijelaskan. Ya. Datanya ini ya, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, karena 22 ini sebagai acuan, maka ambil angka 10. 10 diletakkan di sini dibandingkan apakah 10 lebih kecil daripada 22? Nah, jika iya, nah ini posisinya 22 harus digeser ke posisi indeks 1. Sehingga urutannya jadi seperti ini. Ini langkah pertama. Langkah kedua, posisi saat ini seperti ini. Cek lagi, 15 diambil. Dicek dengan bandingan 22. Oh, ternyata lebih kecil, maka digeser. Ya, 22 digeser ke posisi indeks 2. Kemudian bandingkan lagi dengan 15. Apakah 10 lebih besar daripada 15? Oh, tidak. Nah, akhirnya di sini tidak ada perubahan dan akhirnya 15 berada pada posisi yang ini di sini. Oke. Berikutnya yang ketiga. Ambil angka 3. Nah, angka 3. 3 dibandingkan dengan 22. Apakah 3 lebih kecil daripada 22? Iya. Maka geser posisinya ke kanan, ke 3. Bandingkan lagi dengan 15. Oh, 15 ternyata lebih besar juga. Geser lagi ke sini. Bandingkan dengan 10. Oh iya, masih lebih besar 10. Geser 10-nya. 3 menempati posisi yang ke 0. Ya. Sehingga urutannya jadi seperti ini. Oke, tinggal 2 angka di proses keempat, ambil angka 8, sama ya prosesnya, bandingkan dengan depannya, kalau memang lebih besar ya, depannya, maka harus digeser ke belakang. Sampai angka ini menempati posisi yang tepat. Ya. Di terakhir, karena 8 dibanding 3 lebih besar 8, maka tidak terjadi perubahan di bagian akhir, sehingga urutannya jadi seperti ini. Begitu juga yang 2, ya, yang angka terakhir adalah 2, bandingan dengan 22, karena lebih kecil, maka geser, 15 geser, 10 geser, 8 geser, 3 geser. Semuanya digeser, sehingga angka 2 berada di paling depan. Itu proses dari insertion. Nah, ini ada contoh program. Saya harap ini dicoba. Oke. Mas Hendy, bisa dibantu untuk, nah ini kita akan breakout, ya, kita akan breakout biar bisa kerjasama dengan teman-teman lainnya. Kita akan breakout, silakan dicoba di masing-masing breakout nanti, silakan ada yang mengkoordinir untuk dicoba. Dan nanti akan menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan pencobaan ini. Ya, jadi nanti setelah dibantu Mas Hendy untuk breakout, silakan dikerjakan. Kemudian nanti akan menjawab beberapa pertanyaan. Nih. Oke, nanti akan saya akan masuk ke dalam breakout untuk melihat prosesnya seperti apa. Oke, Mas Hendy, sudah siap? Maaf, mic-nya barusan saya matikan. Berapa menit, Pak?
breakout room-nya? Berapa menit ya? 5 menit tuh. 5 menit, sementara 5 menit lah. 5 menit ya? Oke, siap. Baik, untuk breakout room saya buka dari sekarang Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Bagaimana Bapak Ibu, sudah jalan semua programnya? Sudah ya? Ada yang belum jalan ya? Oke, nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau yang belum jalan sambil nanti sahur, bagi yang sahur dicoba lagi. Baik, saya share screen lagi. Oke, program ini. Oke, untuk ya. Nah, saya ingin ada yang bisa menjawab, membantu menjawab dari pertanyaan ini ya. Jadi latihan tadi dalam mempraktekkan program yang sudah ada di dalam materi, bisa langsung dicoba dan dijalankan dan coba dianalisis. Nah, dari bagian mana program yang digunakan untuk memberikan inputan data. Terus yang kedua, bagian program mana yang digunakan untuk perbandingan. Nah, tadi beberapa kelompok sudah ada yang memahami, oh ini bagian ini, kiranya sudah ada ya. Terus bagian program mana yang digunakan untuk menampilkan tiap iterasi, tiap tahapan tahapan pertukaran posisi, tahapan di iterasi ini hasilnya bagaimana. Nah, bisa minta tolong dari kelompok kelompok 2 coba bisa dibantu share screen dari programnya dan menyampaikan bagian mana sih yang dibentuk ini. Silahkan kelompok 2. Maaf, bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Ya. Bisa. Terima kasih Pak Zena. Kebetulan tadi sudah sempat mencoba untuk insertion short, kemudian untuk menjawab pertanyaannya tadi. Wah, pertanyaannya apa ya Pak? Maaf lupa. Pertanyaannya yang pertama, bagian program yang digunakan untuk memberikan inputan data yang mana? Ya, yang ini Pak. Untuk for yang pertama itu digunakan untuk menentukan nilai ya dari array yang sudah dideklarasikan yang diberi nama A itu tadi. Ya. Untuk jumlah bilangannya ditentukan berdasarkan variabel X. Jadi untuk for yang pertama, untuk inputan. Jadi bagian yang digunakan untuk input data, itu ya sudah ada tulisannya ya, input data gitu ya. Oke. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah bagaimana yang digunakan untuk perbandingan? Untuk perbandingan, mungkin pendapat saya yang ini Pak. Jadi yang perulangan kedua dan ketiga, itu nanti digunakan untuk menentukan indeks dari array A itu tadi. Kemudian di dalam for yang ketiga, itu ada pengecekan misalnya atau perbandingan antara nilai array indeks I dan nilai array dari indeks D. Ya, jadi kalau misalkan nilai array A indeks ke I, misalkan I bernilai 0, kemudian dibandingkan dengan A dengan nilai J 0, maka kan sama-sama indeks yang sama. Berarti kan kalau dibandingkan yang pasti atau yang jelas tidak ada yang lebih kecil di situ, karena sama. Sehingga proses untuk pertukaran nilai dari variabel temporary ini tidak berjalan, Pak. Nah, itu nanti baru proses apabila nilai I itu sudah masuk ke perulangan berikutnya, yaitu I bernilai 1. Sehingga pada perulangan yang ketiga ini, ketika J 0, kemudian nanti untuk batasnya, maka nilainya berdasarkan I. Jadi ketika I-nya 1, maka perulangan pada for yang ketiga ini akan berjalan 0 sampai 1. Sehingga nanti bisa dibandingkan. A ke I, berarti nanti ketika A ke I misalkan 1, maka nilai dari array A yang berindeks 1 itu jika kurang dari nilai A indeks ke J, kebetulan misalkan 0, maka nanti kalau kurang dari, maka akan terjadi pertukaran di sini.
Nah, pertukaran nilai. Nah, kemudian untuk for yang keempat, ini untuk menampilkan perpindahannya. Ya, jadi untuk menampilkan perpindahannya. Jadi urutan dari indeks ke-1 sampai nilai dari I. Nah, sedangkan untuk perulangan yang terakhir, ini berfungsi untuk menampilkan hasil sorting dari proses for yang sebelumnya tadi. Yang ini dan ini. Nah, atau dari nilai pertukaran ini tadi. Jadi yang ini adalah untuk menampilkan hasil ini. Oke, Terima itu, kasih Pak. Pak Ardioto, sudah sangat jelas sekali ya penjelasannya ya. Baik, yang tadi sudah jelas bahwa untuk perbandingan adalah for yang 2 tadi, yang ya ini ya, proses sort ini yang ditulis oleh Pak Ardioto dan timnya, ini adalah proses pertukaran perbandingan ya, proses perbandingan, kemudian di bawahnya ada TEMP, ini adalah proses pertukaran jika syaratnya terpenuhi maka akan terjadi pertukaran posisi. Kemudian untuk mencetak pada tahap per tahap ada di cout bawahnya. Ya, di bawahnya itu ada cout tagar 1. Nah, itu adalah untuk menampilkan di iterasi yang ke I. I ini artinya sesuai dengan I yang atasnya. Ketika I-nya 1 ya berarti iterasi yang ke-1. Berarti iterasi yang kedua dan seterusnya. Nah, ini akan muncul seperti ada segitiga. Segitiga itu siapa sih, atau pertama kali diambil siapa, angka berapa. Kedua angka diambil diposisikan di mana. Angka ketiga yang diambil diposisikan di mana. Nah, ini muncul di sini. Ya. Yang terakhir tadi sudah benar bahwa untuk pencetakan nilai akhir atau urutan terakhir ada di paling bawah. Oke, terima kasih Pak Ardioto dan tim. Ya, sama-sama. Oke, wah ini nomor 2 ini butuh waktu panjang. Nah, nomor 3 aja. Nah, nomor 3. Nomor 3 ini saya minta kelompok 1. Bisa dicobakan kira-kira jika dimodifikasi ingin mengurutkan, kalau tadi kan datanya urut secara ascending dari kecil ke besar. Kalau mau mengurutkan dari besar ke kecil, yang harus dirubah atau dimodifikasi apanya ya? Coba untuk kelompok 1, mewakili yang lain lah ya, karena nggak bisa semuanya untuk diminta untuk maju tampil. Kelompok 1 gimana? Siap? Atau kelompok lain boleh coba-coba dulu. Nah, kalau ada yang sudah lebih dulu ketemu, nah, boleh duluan nih. Kelompok 1 tadi kelompoknya siapa ya? Pak Eli ya? Kelompok 1 ada Pak Afrizal, Pak Eli, Oh, iya. Marcelinus Mbuazaza, ya, Bu Setia Karnia, Pak Yofi. Oke, kelompok 1 bisa? Atau kelompok lainnya lah, serah kelompok berapa aja yang mungkin bisa memodifikasi sehingga urutan angka menjadi besar dulu, baru ke kecil. Nggak ada? Sepertinya Pak Yusuf mau jawab. Pak Ikromil. Pak Ikromil. Mungkin tinggal ganti yang itu, Pak. Oh, nggak jadi, ding, salah. Nggak apa-apa, dicoba dulu, Pak. Bukan. Nggak jadi, Pak, bentar. Oh, nggak jadi. Lanjutkan Pak Ikromil, Pak. Satu kelompok soalnya. Oh, gini, Pak. Kurang dari itu loh, Mas. Iya, kurang darinya diganti lebih dari. Oke, boleh ditunjukkan aja, Pak. Nah, biar teman-teman yang lain juga tahu, boleh di-share screen. Memang tinggal ganti sedikit aja. Bentar, Pak. Ini saya share screen PDF aja nggak apa-apa ya, Pak ya? Oh, boleh lah. Yang jelas tadi yang mana yang harus diganti, boleh disampaikan ke teman-teman yang lain. Itu pas bagian ininya.
yang mana? Jangan sampai salah. Bentar-bentar. Sebenarnya kalau ada programnya bisa langsung dijalankan dan terbukti. Gitu. Pak Sukandar mungkin yang sudah selesai. Itu Pak, jangan dulu Mas Prawilta, lihat itu aja. Yang if AI kurang dari AD itu loh Pak. Yang paling bawah. Jadi diganti lebih dari gitu aja. Pak Sukandar di programnya sudah dicoba Pak? Sudah saya install Pak kemarin, tak kira udah dipakai. Oh, masih berlanjut Pak. Ya wis. Minggu depan sudah diinstal lagi Pak ya? Siap Pak. Kira-kira di situ Pak nanti. Ya, ya udah. Saya bantu perjelas dari Pak Sukandar tadi yang sampaikan untuk merubah dari urutan ascending ke descending itu cukup merubah perbandingan. Ya, tadi kalau dari Pak Ardioto sudah menyampaikan perbandingannya setelah ada 2 for, ada perbandingan if A yang ke I lebih kecil daripada A yang ke J. Nah, itu yang dirubah. Kalau itu adalah lebih kecil, maka ganti aja ke lebih besar. Maka nanti hasilnya akan berubah dari yang tadi urutannya kecil lebih dulu, kalau sudah diganti, maka akan menjadi yang besar lebih dulu. Ya, mungkin begitu, cukup jelas. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf ini ya, sebenarnya metode pengurutan masih ada 2 lagi, tapi terlihat waktunya sudah melebihi. Ya, mungkin akan kita bahas lagi, tidak saya hilangkan metode pengurutannya, tetap kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti disambung dengan metode searching, pencarian. Ya, karena tadi mungkin diawali dengan banyak kata-kata di awal oleh Bu Rina, oleh yang lainnya tadi, waktunya agak terpotong lumayan agak banyak, jadi waktunya tidak cukup. Nggak apa-apa Bu ya, Bapak ya, disambung minggu depan ya untuk metode pengurutan ini. Nggak apa-apa Pak. Iya Pak. Pada nggak fokus. Ya, mungkin teman-teman yang ada di timur sana sudah lebih malam nih ya. Bapak ya, saya dari tadi jam 10 terus itu ya. Baik, mungkin ya, untuk pertemuan kali ini, oke, sebelum saya tutup, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, saya persilahkan. Boleh tanya tentang apa tadi yang sudah saya sampaikan. Ada materi tentang pengurutan bubble ya, dengan metode bubble, dan juga ada metode pengurutan menggunakan selection, insertion ya, insertion sort. Jadi kedua metode ini memang agak berbeda. Kalau bubble dia akan membandingkan satu persatu dan langsung di swap, langsung dipindah ya, posisinya langsung dipindah. Tapi kalau yang insertion ini berbeda, dia akan mengambil satu dan mencari posisinya dulu. Nah, setelah posisinya pas, baru ditempatkan di indeks yang sebenarnya. Itu perbedaan antara 2 metode yang tadi sudah saya bahas. Mudah-mudahan dari 2 metode ini bisa jelas. Nah, kalau memang ada yang belum jelas, boleh disampaikan. Atau mungkin disimpan dulu, minggu depan mau ditanyakan juga boleh. Oke, mungkin saya beri kesempatan dulu kalau ada yang mau tanya dulu. Boleh. Silakan, Pak Martinus ya. Iya Pak. Untuk yang algoritma yang bubble sort tadi Pak itu, ya. Apa mungkin nggak Pak kalau misalnya angkanya itu sama tuh gimana Pak untuk penempatannya? Kalau misalnya sama gitu mungkin nggak? Mungkin. Jadi ketika memiliki angka yang sama, maka posisinya nanti juga akan diurutkan, nanti akan diletakkan di sebelahnya. Misalkan ada 2 angka, misalkan angka awalnya adalah misalkan 3, 5, 2, 5, 2. Nah, ada 2 angka yang sama misalkan gitu. Ketika diurutkan, maka angka 2 ini akan berada di sebelahan ya, karena urutannya memang sama.
Jadi nggak bisa ditumpuk gitu ya. Tetap akan diletakkan di bagian pertama dan kedua. Itu prosesnya seperti itu, Pak Martinus. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain barangkali? Ini saya mau menambahkan, Pak. Boleh. Tadi Tadi kan sebelum pembelajaran diawali berdoa, lebih baik penutup juga berdoa. Gitu aja. Ya. Oke, Pak. Kalau teman-teman sudah nggak ada yang bertanya, mungkin kita akhiri. Mungkin nanti yang akan memandu penutupan adalah Mas Hendy. Sudah, Pak ya? Baik. Ada yang ditanya dulu ya? Mungkin disimpan atau minggu depan kita ketemu lagi masih membahas tentang pengurutan dan ditambah dengan pencarian. Oke, kalau memang sudah tidak ada, akan saya akhiri. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kita ketemu minggu depan. Ya, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam. Ya, seperti saran dari Bapak tadi, mungkin bisa dipandu doa penutup oleh teman-teman. Ada yang bisa membantu, Bapak Ibu? Baik, kalau gitu kita langsung saja tutup dengan doa menurut keyakinan masing-masing Bapak Ibu ya. Berdoa dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Nah, kalau gitu bisa kita tutup bersama-sama dalam waktu hitungan 5 detik kita tutup live bareng-bareng Bapak Ibu ya. Mas Aldi bisa siap dimatiin ya. Iya, Ya. Bapak Ibu jangan lupa ngisi review Ya, Bapak Ibu. 4. Oh iya, jangan lupa mengisi review Bapak Ibu ya untuk perkuliahan malam ini. Ya, kita live bareng-bareng Mas Aldi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Dadah.